Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya sangat-sangat terharu pagi ini. Rasa-rasanya seandainya Allah tidak memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, tidak percaya bisa sampai di titik ini. Saya yang tidak punya latar belakang pendidikan, tapi karena value yang ingin kami kirimkan, ingin kami deliver, keresahan yang kami miliki dan saya yakin dimiliki oleh sebagian Bapak Ibu juga, kami memberanikan diri untuk membuat sekolah ini. Alhamdulillah atas pertolongan Allah dan dukungan Bapak Ibu sekalian kita bisa sampai di titik ini. Pagi hari ini saya sekali lagi betul-betul haru. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat tersebut. Dan izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah narasi yang menggambarkan sedikit tentang apa sebenarnya misi kami di TK Al-Itqan ini, apa yang kami ajarkan selama 1 tahun kepada anak-anak di TK Al-Itqan. Saya hadir di sekolah 1 pekan terakhir dan bisa saya infokan, saya sempat punya kepikiran apa saya ubah profesi jadi guru TK ya. Karena saya melihat betapa strategisnya peran ini dan saya menikmati berinteraksi dengan anak-anak, melihat semangat mereka, melihat senyum mereka dan kepolosan fitrah mereka. Kita optimis akan masa depan umat Islam, akan masa depan bangsa Indonesia. Nah, inilah yang akan saya sampaikan. Kami beri judul narasi pada sesi ini sebagai tunas-tunas insan beriman dan berdaya. Baik, saya mulai narasi ini atau cerita ini adalah dari apa yang dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar bin Khattab, negara Islam sangat berkembang, kekayaan kaum muslimin, baitul mal berkembang pesat. Belum terjadi di zaman Rasulullah perkembangan sepesat ini, belum terjadi di zaman Abu Bakar, baru terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ketika itu banyak kota dan negeri dari berbagai penjuru yang bergabung ke negara baru ini, ke negara yang masih muda, yang baru berdiri. Mereka entah dalam posisi takluk atas kekuatan negara baru ini, atau mereka memang melihat di sini ada potensi yang besar. Kita harus bergabung dengan blok negara Islam. Konsekuensinya ketika itu, Bapak Ibu, Umar memiliki sebuah kegelisahan karena dia membutuhkan banyak pemimpin, banyak provinsi baru, banyak kota baru, butuh gubernur baru, butuh wali kota baru. Hadir kegelisahan pada diri Umar. Dia butuh orang-orang kompeten untuk mengimbangi pertumbuhan. Umar membutuhkan orang-orang yang memang kompeten untuk mengimbangi pertumbuhan negara Islam yang pesat tumbuhnya ini. Di fase inilah kemudian sekali lagi Umar itu gelisah. Jumlah orang yang layak untuk menduduki posisi-posisi strategis tersebut sangat terbatas. Para sahabat masih banyak jumlahnya Bapak Ibu. Para sahabat masih banyak di zaman Umar. Namun untuk menduduki posisi strategis ini, Umar masih kesulitan untuk memilih siapa orangnya. Disinilah kemudian dicatat oleh para ulama, para sejarawan, doa yang terkenal dari Umar bin Khattab. Allahumma inni ashku ilaik jaldal fajir wa ajza siqah. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu orang yang kuat, dia punya kapabilitas namun dia seorang pendosa, agamanya tidak baik.
Yang kedua, aku mengadukan kepadamu orang yang agamanya baik namun dia lemah dalam hal kapabilitasnya, dia tidak berdaya. Ini kaduan Umar kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesulitan dia di masa itu. Saya harus memilih gubernur, harus memilih orang-orang untuk menduduki posisi strategis, namun pilihannya terbatas. Nah, sedikit cerita personal. Kegelisahan itu yang kami rasakan. Kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk memimpin beberapa tim yang bertumbuh pesat. Bapak Ibu, saya bisa cerita, ini cerita personal, tapi insya Allah ada pelajarannya. Ketika tim itu kecil, entah itu dalam hal bisnis, tim dakwah, tim sekolah, atau tim apapun itu, ketika tim itu kecil, pekerjaan masih sedikit, saya merasa punya pilihan itu banyak. Hanya yang penting ini orang baik, kenal di pengajian, makanya banyak orang-orang di Venham, angkatan pertama itu adalah murid-murid ngaji saya. Saya hire, ayo bantu saya di bisnis. Tapi ketika pertumbuhan itu pesat, bisnis berkembang, tim yang lain berkembang, dakwah berkembang, saya merasakan kegelisahan. Kita tidak cukup sekedar dengan orang yang baik. Kita membutuhkan orang-orang yang capable. Kita membutuhkan orang-orang yang kuat dan berdaya. Saya merasakan kegelisahan Umar bin Khattab itu. Banyak orang yang memiliki skill yang tinggi, highly skill, mereka capable, tapi agamanya kita pertanyakan. Banyak orang yang agamanya bagus, ilmu agamanya baik, namun untuk menjabat posisi ini, saya bisa katakan no, bukan dia orangnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, banyak orang yang dikenal baik agamanya, namun kecakapannya kita pertanyakan, dan sebaliknya. Makanya intinya di sini, Bapak Ibu, atas kegelisahan tersebutlah memang berawal dari isu personal, pengalaman kami pribadi, namun insya Allah ini adalah miniatur sebetulnya yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Kita membutuhkan sosok-sosok yang beriman dan berdaya itu. Orang-orang yang betul kuat imannya, namun dia memiliki kekuatan, memiliki kapabilitas. Maka value inilah yang ingin kami deliver di sekolah Al-Itqan ini. Value ini yang ingin kami deliver. Saya katakan sekolah Al-Itqan sudah kami sampaikan beberapa kali. Kami punya rencana jangka panjang. Kita akan lanjutkan ke sekolah-sekolah tingkat berikutnya. Tidak hanya berhenti di TK. Insya Allah di akhir tahun nanti kita akan segera buka PKBM Al-Itqan. Yang sama value-nya adalah kami ingin mendeliver value ini, menumbuhkan tunas-tunas insan-insan yang beriman dan berdaya. Suatu saat Islam itu akan bangkit, ini sunnatullah. Islam akan berjaya memegang kendali kembali di muka bumi ini. Dibutuhkan kembali. Sebagaimana Umar dulu membutuhkan banyak orang untuk mengimbangi pertumbuhan dan kejayaan tersebut, Islam akan membutuhkan orang-orang seperti itu lagi. Islam akan membutuhkan orang-orang yang betul kuat imannya dan dia memiliki keberdayaan itu, dia memiliki kekuatan itu. Maka sekolah ini bagi kami adalah sedikit upaya untuk berkontribusi menyiapkan kebangkitan Islam itu. Kalau tidak anak Bapak Ibu sekalian yang akan terlibat dalam kebangkitan, yang akan menempati posisi-posisi strategis, yang memiliki iman dan keberdayaan itu, mungkin anak-anak mereka, mungkin generasi-generasi mereka berikutnya. Makanya kami istilahkan, kami ingin menumbuhkan tunasnya di sekolah ini. Tunas-tunas insan yang beriman dan berdaya tersebut. Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Beriman dan berdaya, sekali lagi saya sampaikan, itu bukan isu personal saya, tapi memang demikian yang Allah sebutkan. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Al-qawi, tidak hanya kuat dalam hal fisik kata para ulama, tapi bermakna kapabilitas. Dia punya capability sesuai dengan bidangnya.
Al-Amin, lalu dia amanah. Maka kalau kami menerjemahkannya di sekolah ini tadi, orang Al-Qawi itu dia kuat, memiliki kapabilitas, dia memiliki kehandalan. Istilahnya di TK Al-Itqan adalah orang-orang yang berdaya. Al-Amin itu adalah orang yang amanah. Dia memiliki iman, imannya menancap kuat, dia bertauhid. Itulah yang di sekolah kami terjemahkan dengan beriman dan berdaya itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah, ini misi besar kami di TK Al-Itqan, di sekolah Al-Itqan. Saya mungkin sedikit selipkan di sini update. Saya sudah sampaikan waktu Syawalan, kami sedang proses negosiasi gedung di depan TK. Kemarin saya jumpa dengan Pak Hari juga. Barangkali nanti kalau deal Pak Hari, saya bantu tinjauan arsitekturnya gedung ini mau kita apakan. Perjalanannya panjang sekali. Dari yang awalnya bahkan warga kampung setempat tidak tahu ini gedung milik siapa. Akhirnya kami dapat indikasi gedung ini milik siapa. Tidak mau dihubungi, orangnya menutup diri. Kami coba lobby, akhirnya mau membuka diri. Kami diminta keluar kota untuk berjumpa langsung dengan pemilik gedung tersebut. Pemilik bisnis di Eropa. Bapaknya yang memiliki gedung di depan TK itu. Kami datang. Masya Allah, rupanya keturunan Arab. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan profil saya, tapi komunikasi antum Ustadz, seperti itu sudah komunikasinya. Dia sudah dapat profil saya, kami merasa senang berjumpa dengan pemilik gedung untuk negosiasi masalah penyewaan gedung untuk SD. Kami pulang dari situ, baru beliau memang menjanjikan untuk melalui perantara orang ketiga untuk deal-dealan harganya. Keluarlah harganya Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin menebak harganya berapa? Harga sewanya? Beliau meminta harga 480 juta. Harga sewa. Memang tanahnya sangat luas. Ya tentu kami menghitunglah. Ini angkatan pertama SD. Berapa sih yang kami expect satu kelas angkatan 30 orang. Dengan biaya seperti itu jelas secara hitung-hitungan tidak masuk. Terlepas dari kemampuan sebetulnya, tapi secara hitung-hitungan operasional jelas tidak masuk. Tapi 480 juta untuk 3 tahun ya. Per tahun 160 juta. Tetap 30 orang biaya sewa gedung 160 juta. Hitung-hitungan tidak masuk. Terus terang Bapak Ibu, mental kami sempat jatuh. Ini perjalanannya panjang sampai orang itu mau membuka diri, mau memberikan penawarannya sangat panjang. Saya sempat gimana ini? Sepertinya mentok urusan SD ini. Tapi sampai suatu pagi saya mengantar anak di TK Al-Itqan. Saya dan istri melihat anak-anak bermain di ayunan. Ada Hafsah, ada Zia dan teman-temannya bermain di ayunan sambil memurojaah hafalan mereka. Sambil memurojaah hafalan surat-surat pendek mereka sambil bermain-main dengan suara yang sangat ceria. Disitulah kemudian membangkitkan semangat perjuangan kami kembali. Bagi kami, kalau kata orang Inggris, worth it every single penny. Setiap rupiah yang kami keluarkan untuk memperjuangkan sekolah ini adalah sesuatu yang worth it. Kita sedang menyiapkan masa depan. Sehingga kembali ke SD kami masih sedang mencari alternatif gedung yang lainnya sambil menyiapkan kurikulum dan seterusnya. Insya Allah maksimal akhir tahun akan kami umumkan. Nah, ini misi kami di sekolah ini tidak hanya di TK sampai jenjang berikutnya, ingin menumbuhkan tunas insan beriman dan berdaya. Maka suatu saat anak-anak itu Bapak Ibu sekalian, mereka menjadi orang yang kaya, orang yang berkecukupan, orang yang berprestasi di bidang pekerjaannya masing-masing. Mereka harus ingat bahwasanya semua nikmat itu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya iman yang kuat. Ini yang saya lakukan pekan terakhir ini. Anak-anak bersama ustazah sudah menghafal surah At-Takasur, menghafal surat-surat yang lainnya. Saya memastikan bagaimana surat-surat yang mereka hafal itu tidak hanya sekedar hafalan di lisan, tapi mereka sadar ayat ini berbicara tentang apa,
menjadi landasan bagi mereka untuk hal apa dalam misi tadi, menjadi insan yang beriman dan berdaya. Kita akan lihat salah satu contohnya. Kita akan minta sebagian anak-anak untuk hadir di sini membaca surah At-Takasur. Kami panggil Ananda Alka, Mika, Amira, dan Zia untuk masuk membacakan surah At-Takasur. Dan kita akan lihat nanti pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam value beriman dan berdaya itu. Silakan. Surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Kumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tarawunna yawma idzin 'anil na'im. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini contohnya Bapak Ibu yang kami tanamkan di TK Alitkon. Ini yang saya sampaikan. Saya berinteraksi langsung dengan mereka, saya mengajarkan surah ini kepada mereka. Apa yang saya sampaikan, kelak ketika anak-anak menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang apapun itu, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat yang kalian hafal, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini Bapak Ibu, value beriman dan berdaya yang ingin kami deliver itu. Anak-anak tidak hanya sekedar menghafal tanpa ada pemahaman, tanpa ada penerapan. Kami ingin meletakkan pondasi-pondasinya di sini. Baik. Kita tidak ingin Bapak Ibu, generasi itu generasi yang semata-mata handal. Dalam hal ilmu dunianya mereka sangat handal, tapi tidak memiliki iman. Itulah yang terjadi pada Ad. Itulah yang terjadi pada Samud. Itulah yang terjadi pada Fir'aun. Ad memiliki kemampuan membangun gedung-gedung yang tinggi. Samud memotong gunung-gunung batu menjadi rumah mereka. Fir'aun membuat pancang-pancang yang sangat besar di muka bumi. Tapi tidak ada gunanya hal tersebut ketika mereka tidak memiliki iman. Ini juga yang saya ajarkan. Sebagian anak-anak sudah menghafal surah Al-Fajr. Saya sampaikan kepada mereka kemampuan seperti Samud, Ad, dan Fir'aun itu tidak ada gunanya seandainya kalian tidak memiliki iman. Kita akan lihat kisah tersebut. Kita akan diingatkan oleh tentang kisah tersebut, apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Fajr tentang kisahnya Ad, Samud, dan Fir'aun yang sangat berdaya namun mereka tidak memiliki iman. Kami persilahkan Ananda Fawaz dan Giano. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samudal ladzina jabus bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aksaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Ini juga yang saya sampaikan kepada mereka di sekolah. Saya berinteraksi langsung dengan mereka. Mereka membacakan ini, saya jelaskan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah itu berbuat terhadap kaum Ad? Apa yang dilakukan oleh kaum Ad? Yaitu Irama Zatil Imad. Mereka memiliki imad, mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Artinya secara teknologi mereka maju, kapabilitas mereka besar. Demikian juga dengan kaum Samud yang Allah sebutkan mereka Jabus Sokhra bil Wad, punya kemampuan untuk memahat batu, gunung batu dipahat menjadi rumah. Demikian juga dengan Fir'aun. Fir'aun memiliki pasak-pasak yang besar di muka bumi. Secara skill sangat advance. Namun Allah tetap menimpakan cemeti azab kepada mereka. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Disebabkan mereka berbuat kerusakan yang alasan utamanya adalah mereka tidak memiliki iman. Maka mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya kita itu menyeimbangkan antara keimanan dan keberdayaan itu. Orang beriman baik namun belum sempurna, orang yang dia berdaya tidak memiliki iman tidak ada gunanya. Nah, ini yang saya sebutkan barusan saja. Seorang yang memiliki iman saja adalah sesuatu yang sudah sangat istimewa. Namun ketika orang yang beriman itu dia menggabungkan keimanannya tersebut dengan kekuatan, dengan keberdayaan, ini semakin sempurna derajat orang beriman tersebut. Ini yang kami ajarkan juga di TK Al-Itqan. Anak-anak kami minta untuk menghafal hadis yang menjelaskan bahwasanya orang-orang beriman itu harus kuat dan berdaya. Saya akan minta anak-anak kelas Az-Zahabi silakan masuk untuk membacakan hadis tentang orang-orang beriman harus kuat. Silakan. Hadis mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Masya Allah. Baik, itu dia Bapak Ibu. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman dia kuat. Kuat di sini bukan hanya kuat secara fisik, kuat ototnya, tapi dia punya kapabilitas sesuai dengan bidangnya. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman yang lemah. Dalam lanjutan hadis Nabi sebutkan wa fi kullin khair. Dua-duanya baik. Orang punya iman itu sudah sangat istimewa. Namun semakin sempurna keistimewaannya tersebut ketika dia memiliki kekuatan itu. Makanya sekali lagi value kami adalah beriman dan berdaya. Setelah menemani kami di sekolah Al-Itqan ini, kami benar-benar ingin melahirkan insan-insan yang itqan. Yang inilah sebab kenapa kami memberi nama sekolah kami dengan Al-Itqan. Kami ingin melahirkan insan-insan beriman yang handal. Karena Al-Itqan bermakna kehandalan. Ini visi kami sekali lagi. Oleh karena itulah sebagai pengingat bagi kita semua tentang misi mewujudkan insan-insan itqan ini, kami akan minta anak-anak kelas Al-Barbahari untuk masuk membacakan dan mengingatkan kita tentang Al-Itqan. Silakan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis bekerja dengan itqan. Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayuskinahu. Masya Allah, terima kasih. Baik, ini dia hadisnya. Tadi yang dibacakan oleh teman-teman atau anak-anak dari kelas Al-Barbahari. Inilah yang menjadi sebab kami menamakan sekolah ini dengan sekolah Al-Itqan. Ini misi kami. Innallaha yuhibbu iza amila amalan ahadukum ayutqinahu. Allah itu cinta jika salah seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan, dia melakukannya dengan itqan. Apa itu dengan itqan? Dengan handal. Dengan maksimal, dengan handal. Itulah sebab kenapa kami menamakan sekolah ini dengan nama Al-Itqan. Baik. Sesi yang terakhir untuk sesi narasi ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Di antara hal yang kami ajarkan di TK Alitkon adalah anak-anak boleh bercita-cita dengan apa yang mereka kehendaki selama itu masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus mereka ingat, yang kami ajarkan di sekolah adalah profesi apapun itu, pekerjaan apapun itu, tidak hanya tentang memperkaya diri sendiri, tidak hanya tentang memperbanyak pundi-pundi harta seseorang, tapi pekerjaan tersebut harus berpikir tentang kebermanfaatan. Ketika seorang dia menjadi kaya, dengan kekayaannya tersebut, apa yang bisa dia berikan kebermanfaatan. Ketika seorang anak dia kemudian tumbuh menjadi profesi tertentu, menekuni profesi tertentu, apa nilai kebermanfaatan yang mereka bisa berikan. Inilah yang akan kita simulasikan pada kesempatan pagi hari ini di waktu yang tersisa untuk saya. Saya akan membimbing percakapan singkat sebagai bentuk simulasi. Ketika anak-anak kelak dia menekuni profesi tertentu, mereka sadar bahwasanya profesi tersebut harus berpikir tentang kebermanfaatan, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Saya ingin panggil yang pertama, yang akan berperan menjadi dokter cilik kita. Silakan masuk, kira-kira siapa? Silakan dokter cilik masuk. Kenapa ya orang itu mau menjadi dokter? Karena aku ingin membantu orang sakit supaya sehat lagi. Masya Allah. Kalau banyak orang sehat, apa sih yang terjadi? Orang tua bisa bekerja, anak-anak bisa belajar, dan semua orang bisa beribadah dengan baik. Masya Allah. Berarti dokter itu bukan hanya mencari uang ya? Iya. Dokter juga membantu orang lain supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya kita akan lihat nih ya. Profesi berikutnya, pengusaha cilik. Apa ya manfaatnya pengusaha itu bagi masyarakat? Pengusaha menjual barang yang dibutuhkan banyak orang dan membuka lapangan pekerjaan. Masya Allah, bisa membuka lapangan pekerjaan. Terus Ustaz Rizky mau tanya sama Mika, kalau usahanya sukses, yang bisa dilakukan apa sih? Kalau sukses, apa yang bisa dilakukan? Bisa membantu orang miskin, bersedekah, dan menjadi usaha yang jujur. Masya Allah. Jadi pengusaha yang baik itu bukan hanya mencari keuntungan ya, tapi juga membantu kehidupan banyak. Baik, yang berikutnya, depan kita ada guru cilik. Ustadz Rizky mau tanya nih, kira-kira kenapa ya mau menjadi guru? Alasannya apa? Karena aku ingin mengajarkan ilmu yang baik kepada kaum muslimin. Ustazah, tahu tidak kenapa ilmu itu penting? Karena dengan ilmu orang jadi tahu mana yang baik dan salah, mana yang benar, mana yang salah. Orang jadi tahu dengan ilmu, sehingga profesi guru atau ustazah sangat mulia. Terima kasih. Demikian narasi ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya kami ajarkan di sekolah. Kami mendidik anak-anak tidak hanya sekedar beriman, tapi mereka juga harus kuat dan berdaya. Tidak semata-mata berdaya, tapi harus dilandasi dengan iman yang kuat. Terima kasih atas atensinya. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.